Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan membagikan materi bimbingan konseling kelas 7. Pada materi yang ketiga ini, saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan sosial, yaitu bagaimana cara komunikasi yang efektif dengan orang lain. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi efektif sangat penting. Yang pertama, membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan positif antara siswa dengan teman sebaya dan guru. Ketika siswa mampu menyampaikan pikiran dan perasaan mereka dengan jelas dan penuh empati, hubungan sosial menjadi lebih kuat dan harmonis. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman. Di sekolah, komunikasi efektif memungkinkan siswa untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Jika ada konsep yang tidak dipahami, siswa dapat bertanya dengan cara yang tepat sehingga guru dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas. Kemudian yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang tidak jelas seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Dengan keterampilan komunikasi yang efektif, siswa dapat menghindari kesalahpahaman ini dan memastikan bahwa pesan yang mereka sampaikan diterima dengan benar oleh orang lain. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika siswa mampu berkomunikasi dengan baik, mereka merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, bertanya, atau berdiskusi. Kepercayaan diri ini sangat penting dalam proses belajar mengajar dan dalam interaksi sosial. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Di sekolah, banyak kegiatan yang membutuhkan kerjasama dan kolaborasi, seperti kerja kelompok atau proyek bersama. Komunikasi yang efektif memungkinkan siswa untuk bekerja sama dengan lebih baik, saling memahami tugas masing-masing, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Kemudian yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial. Komunikasi adalah kunci dalam pengembangan keterampilan sosial. Siswa yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung lebih mudah bergaul, menjalin persahabatan, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kemudian yang ketujuh, menyelesaikan konflik dengan baik. Dalam lingkungan sekolah, konflik antar siswa atau antar siswa dan guru bisa saja terjadi. Komunikasi efektif memungkinkan penyelesaian konflik secara damai dengan cara mendengarkan dan memahami perspektif orang lain, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, meningkatkan prestasi akademik. Siswa yang aktif berkomunikasi dengan guru tentang pelajaran yang sulit atau tugas yang belum dipahami cenderung mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik mereka. Nah, apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami seperti yang diharapkan oleh pengirimnya. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, dan memahami pesan dengan cara yang saling menghargai dan membangun. Berikut ini ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama, jelas dan tepat sasaran. Pesan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan tidak ambigu, sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kedua, aktif mendengarkan. Penerima pesan memberikan perhatian penuh dan tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, umpan balik yang konstruktif. Adanya respon dan reaksi dari penerima yang menunjukkan bahwa pesan telah diterima dan dipahami. Kemudian yang keempat, empati. Menghargai perasaan dan perspektif orang lain dalam berkomunikasi, sehingga pesan disampaikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penerima. Yang kelima, penggunaan bahasa tubuh yang mendukung. Sikap, ekspresi wajah, dan kontak mata yang selaras dengan pesan verbal. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh komunikasi efektif di sekolah. Yang pertama, contohnya berbicara dengan guru, yaitu menyampaikan kesulitan belajar atau meminta penjelasan tambahan dengan cara yang sopan dan jelas. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok. Contohnya mampu menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain dengan baik.
Yang ketiga, memberikan kritik atau saran. Contohnya, melakukan kritik dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan dan fokus pada solusi. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi yang efektif? Nah, berikut ini ada langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, belajar mendengarkan aktif, yaitu fokus pada pembicara, tidak terganggu oleh hal lain dan merespon dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengembangkan empati, yaitu berusaha memahami sudut pandang orang lain sebelum merespon. Yang ketiga, latihan berbicara dengan jelas, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak bertele-tele dan langsung pada intinya. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang positif. Nah, pastikan sikap tubuh, ekspresi, dan kontak mata mendukung pesan verbal yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan berikan contoh kartu peran yang dapat digunakan untuk latihan komunikasi efektif dalam layanan klasikal di materi ini. Setiap kartu berisi peran dan situasi yang harus dimainkan oleh siswa untuk melatih keterampilan komunikasi mereka. Yang pertama, kartu peran meminta bantuan dari guru. Salah satu siswa, yaitu sebagai peran pertama, siswa yang kesulitan memahami materi pelajaran dan ingin meminta bantuan dari guru. Kemudian siswa yang lain sebagai peran kedua, menjadi guru yang sedang sibuk tetapi bersedia membantu. Nah, situasi yang nanti akan diberikan, siswa harus mendekati guru dan dengan sopan meminta penjelasan tambahan tentang materi yang sulit dipahami. Selanjutnya, kartu peran kedua, menyelesaikan konflik dengan teman. Satu siswa berperan sebagai siswa yang merasa tersinggung karena temannya tidak menghargai pendapatnya dalam diskusi kelompok. Kemudian siswa yang lain berperan sebagai teman yang tidak sadar telah menyinggung dan bersedia mendengarkan penjelasan. Nah, situasinya, siswa harus menyampaikan perasaannya dengan tenang dan mencari solusi agar konflik dapat diselesaikan tanpa memperburuk suasana. Selanjutnya, kartu peran ketiga, berdiskusi dalam kelompok. Satu siswa berperan sebagai siswa yang memiliki ide baru untuk proyek kelompok. Kemudian siswa yang lain berperan sebagai anggota kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Situasinya, siswa harus menyampaikan idenya dengan jelas dan mendengarkan pendapat anggota kelompok lain sebelum memutuskan langkah berikutnya. Selanjutnya, kartu peran yang keempat, menyampaikan kritik konstruktif. Satu siswa berperan sebagai siswa yang melihat temannya kurang berkontribusi dalam tugas kelompok. Kemudian, siswa yang lain berperan sebagai teman yang menerima kritik. Situasinya, siswa harus memberikan kritik dengan cara yang tidak menyakiti perasaan serta menawarkan bantuan untuk meningkatkan kerjasama. Kartu peran yang kelima, meminta izin kepada guru. Satu siswa berperan sebagai siswa yang ingin meminta izin untuk mengikuti kegiatan les di luar sekolah setiap hari Selasa jam 14.00. Kemudian siswa yang lain berperan sebagai guru yang harus mempertimbangkan apakah izin tersebut layak diberikan. Situasinya yaitu siswa harus meminta izin dengan alasan yang jelas dan sopan serta siap menerima keputusan guru. 5 kartu peran tadi bisa kita coba praktekkan di dalam kelas. Kita minta beberapa siswa untuk mempraktekannya. Siswa boleh memilih kartu peran mana yang akan dipraktekkan. Nah, demikian tadi materi tentang keterampilan sosial, yaitu berkomunikasi yang efektif dengan teman dan guru. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.